Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dandi Saputra, NPMG 1D017012. Di sini saya akan menjelaskan kembali praktikum pemrosesan sinyal digital modul 2, yaitu sampling dan aliasing. Pada percobaan pertama, yaitu pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Di sini terdapat coding, yaitu pertama saya menggunakan frekuensi sampling 12 sesuai NPM, dan yang kedua saya menggunakan frekuensi sampling 24 sesuai dengan instruksi, yaitu frekuensi sampling yang kedua itu kelipatan dari NPM. Langsung kita run. Di sini terdapat dua buah grafik. Yang pertama yaitu subload 211. Subload 21 maksudnya di sini adalah ini akan menampilkan dua buah grafik yang mana pada frekuensi samplingnya 12 akan tampil pertama. Yang kedua menggunakan subload 212. Ini juga akan menampilkan dua buah grafik, tapi kan ditampilkan pada nomor 2. Di sini pada frekuensi sampling 12 ini tidak memiliki bentuk. Pada frekuensi sampling 24 akan menampilkan grafiknya lebih berbentuk. Sekarang coba kita naikkan frekuensi samplingnya 24 di 36. Run. Dengan menambahkan frekuensi sampling, grafik frekuensi sampling kita tadi 36, semakin besar frekuensi sampling akan menampilkan grafik yang lebih berbentuk. Pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek audio. Di sini kita akan mendengarkan pengaruh frekuensi sampling tersebut terhadap audio, di mana kita memvariasikan nilai frekuensinya mulai dari 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Pada frekuensi 100 bunyinya ganti frekuensi menjadi 200. Di sini kita mencatat frekuensi 200 memiliki bunyi yang sama dengan frekuensi berapa. Di sini kita akan mendengarnya lebih detail. Yang 300 ini masuk ke 400. Kembali masuk lagi 500. Di sini 500 enggak ada suara. Kita ganti frekuensinya menjadi 600. Itu yang 600. Kita ganti 700. Itu yang 700. Kita naikkan lagi menjadi 800. Ini yang 800. Kemudian ganti lagi menjadi 900. Itu yang 900. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, di sini frekuensi 200 memiliki bunyi yang sama dengan 800. Coba dengar sekali lagi. Yang 800. Dan ini yang 200. sedikit mirip.
Nah, sehingga frekuensi 200 adalah alias dari frekuensi 800. Baiklah, masuk kepada percobaan 3, yaitu pengamatan efek aliasing pada audio 1. Nah, di sini terdapat banyak nada, yaitu nada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada juga C, D, E, F, G, H, G, A. Di sini adalah ibaratkan ini adalah kunci-kunci nada tersebut. Nah, di akhir program kita menambahkan wavelet lagu gundul.wave. Nah, di sini wavelet artinya membuat judul lagu, yaitu judulnya itu gundul. Nah, di sini lagu semua nada tadi dikombinasi dengan lagu nada 1, 2, 3, dan 4. Dimana untuk menghasilkan suara dari medley tersebut, dia mempunyai sound ini berfungsi untuk menghasilkan suara pada medley. Nah, langsung kita coba dengar. Langsung simpan dulu. Nah, itulah bunyi dari coding yang telah diberikan. Kita bisa saja membuat lagu lain, asal kita bisa mengkodingkan sebuah lagu tersebut ke dalam MATLAB. Selain itu juga ini lagu tersebut bisa disimpan ke dalam folder yang bisa kita simpan dan kita putar kapan aja. Nah, di sini terdapat, kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada foldernya, yaitu gundul.wave pada folder D. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk perubahan nilai frekuensi, yang dimana sebelumnya frekuensi samplingnya 16.000, kita rubah menjadi 10.000. Dengar perbedaannya. Nah, itu yang 10.000 kita ganti menjadi 8.000. Nah, selanjutnya kita ganti ke 2000. Nah, itulah tadi pada percobaan 3. Selain bisa memutarkan lagu, juga dapat menyimpan lagu tersebut dan memutarnya untuk untuk kemudian dan berulang-ulang. Di sini juga kita bisa menciptakan lagu, asalkan kita bisa membuat coding dari lagu tersebut. Baiklah, kita masuk kepada percobaan terakhir, yaitu percobaan pengamatan efek aliasing pada audio. Nah, di sini kita akan bermain dengan sebuah lagu yang diambil dari sebuah file. Kalau saya mengambil filenya dari file MP3. Nah, di sini saya coding, di sini saya edit dikit menjadi audio read, dan
file saya MP3. Nah, sebelumnya file kita tersebut terlebih dahulu kita taruh pada pada tempat penyimpanan lab kita tersebut. Nah, di sini kita pengujiannya pertama menggunakan frekuensi 16.000. Kita coba terlebih dahulu menggunakan frekuensi 16.000. Run. Di sini lagu yang saya gunakan lumayan panjang. Kita coba dengar terlebih dahulu dengan frekuensi sampai 16.000. Nah, dengan menggunakan frekuensi sampai 16.000, suara yang saya pakai tidak terdengar jelas sama sekali. Kita mati terlebih dahulu. Masuk lagi MATLAB. Nah, tadi 16.000, kita ganti selanjutnya ke 8.000. 8.000, run. Ini adalah menggunakan frekuensi sampainya 8.000. Nah, dengan menggunakan frekuensi samping 8.000, lagu yang saya gunakan semakin lambat dan tidak akan semakin jelas. Nah, kayak ada suara-suara monster itu gimana? Nah, nggak jelas sama sekali. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke frekuensi sampling 44.100. Masuk 44.100 dan frekuensi sampling 44.100, suara saja lebih terdengar jelas dibandingkan dengan menggunakan frekuensi 16.000 tadi dan 8.000. Dengan menggunakan frekuensi sampling 44.100 ini suara jauh lebih terdengar dan jauh lebih jelas.